Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan cuaca yang sangat dingin, kita percaya kita menghampiri tahta kasih karunia pada pagi hari ini. Kalau hari ini kita bisa berdiri dengan sehat, mungkin ada yang masa pemulihan dari kesembuhan. Kita percaya saat kita menghampiri tahta kasih karunia, kita akan memperoleh pemulihan dari Tuhan. Haleluya. Ketika kita mengingat tentang korban Kristus, maka kita akan menjadi orang yang tetap tabah menghadapi tekanan apapun dalam hidup kita. Mari kita akan memujikan sebuah pujian sambil mengingat bagaimana 2000 tahun yang lalu Yesus telah rela mati digantung di kayu salib hanya untuk menebus seluruh pelanggaran kita. Maka kita adalah orang-orang yang sudah dibolehkan oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita sampaikan kepada Tuhan sambil mengingat 2000 tahun lalu ada peristiwa besar di mana penebusan dosa sudah dilakukan oleh Kristus. Berkorban
Pujilah namamu Yesus. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu hadir di tengah kami. Kami memuliakan Engkau, Yesus Tuhan. Kemuliaan-Mu Bapa sudah Kau nyatakan bagi kami yang dimulihkan. Kami dimulihkan dari segala pelanggaran kami, manusia baru dalam Kristus. Haleluya. Nanti Ibu Pendeta Muda, Ibu Elizabeth akan memimpin doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Engkau, untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini Tuhan kami memperoleh kesempatan untuk membangun ibadah di hadapan Engkau. Sebelum kami mulai ibadah kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap pelayan-pelayan kami ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh sukacita berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati juga jemaat-Mu yang Tuhan yang sudah hadir di pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Ketika korban Kristus terjadi, maka lahirlah yang namanya pengharapan. Siapa yakin bahwa hidup kita sudah dalam pengharapan? Yang angkat tangan cuma sedikit, yang penting angkat hati saja ya. Pak, sebab hati ini tidak luput dari pengawasan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita pujikan sebuah pengharapan di dalam nama Yesus.
percaya bahwa kita sudah punya pengharapan di dalam nama Yesus. Haleluya. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, selama kita di pihak Kristus, tidak ada yang sulit untuk dapat diselesaikan. Kita akan mendengarkan pujian dari kaum wanita. Pujian kaum wanita mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhan Yesus kita mendapatkan damai sejahtera sentosa. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita terlebih dahulu berdoa dan petugas silakan maju ke depan. Tuhan Yesus, pada pertengahan ibadah ini kami telah memuji menyembah Engkau dengan segala keterbatasan. Tetapi hati kami rindu ingin menjumpai Tuhan. Karena kami percaya saat kami berjumpa dengan Tuhan, kami memperoleh kelegaan yang daripada-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kuatkan hati kami Tuhan untuk memberi yang terbaik, bukan untuk manusia tetapi untuk Engkau Tuhan. Berikan kami kekuatan
dan penghidupan. Kami percaya setiap apa yang kami tabur pasti akan kami tuai di kemudian hari. Terima kasih memberkati petugas kolektan yang akan mengedarkan kantong kolektor. Tuhan memberi semangat dan memberkati dalam pergumulan, dalam pekerjaan apapun yang beliau hadapi. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. kasih buat persembahan Bapak Ibu untuk pelajaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tiba waktunya kita akan menerima roti dari sorga, yaitu firman Allah. Kita bangkit berdiri. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Namun ketika kita diperhadapkan sebuah persoalan, seringkali jiwa kita terkejut sehingga kita panik menghadapi. Tetapi ketika kita ingat bahwa ada nama Yesus dalam hidup kita, disitulah letak kekuatan kita untuk melangkah maju sambil menunggu pertolongan yang dari Tuhan.
kasih-Mu tidak dapat dihalangi oleh apapun, bahkan keterbatasan kami. Engkau sudah terbuka dalam hidup kami. Terima kasih. Seberapa berat kelemahan yang ada pada kami, Tuhan tetap bisa menerima kami apa adanya. Seringkali kami ditolak di hadapan manusia, tetapi tidak demikian dengan Kristus. Kristus terbuka tangannya sampai kapanpun. Di waktu kami tertekan, disitulah letak kekuatan kami untuk datang kepada Yesus Sang Juru Selamat. Terima kasih. Kuatkan hati jemaat-Mu Tuhan untuk tetap setia apapun yang terjadi. Tidak lagi melihat seberapa besar persoalan yang ada, tetapi lihat betapa besar kasih Kristus dalam hidup kami. Kami serahkan hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Segala puji syukur kami panjatkan bagi-Mu ya Tuhan. Kalau pada kesempatan pagi hari ini kami bersama umat-Mu boleh mempersembahkan pujian dan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya apa yang telah kami naikkan bersama pada pagi hari ini boleh merupakan satu persembahan yang berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan kami akan bersama-sama menerima dan menikmati apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman-Mu di pagi hari ini. Kami siapkan kehidupan kami ya Tuhan. Layakkan kami sekalian umat-Mu untuk kami boleh menerima apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan juga Tuhan, hamba berserah di dalam pelayanan kami ini. Tuhan, hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Kami hanya berserah dalam bimbingan dan tuntunan Engkau saja. Biarlah Engkau yang berkarya bagi kami ya Bapa, dan segala kehendak-Mu yang boleh nyata di dalam setiap kami yang ada pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan sekalian kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali membangun ibadah kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan saya akan ambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah pada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku,
Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui pembacaan daripada ayat firman Tuhan yang telah kita baca bersama dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ini, di sini renungan firman Tuhan akan saya berikan satu tema, yakni dipulihkan karena nama Yesus. Dipulihkan karena nama Yesus. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita semua masih ingat ya, dan juga pasti tahu akan satu pujian ya, satu pujian yang berjudul Dalam Nama Yesus ya. Kita semua pasti ingat dan pasti bisa menyanyikan, meskipun ini seringkali dinyanyikan oleh sekolah minggu, tapi kita sebagai orang-orang dewasa ini pun juga tidak pernah lupa akan pujian ini. Terlebih pada saat kita mengalami satu masalah di dalam kehidupan kita ya. Dalam kehidupan kita, pada saat mengalami masalah kemudian kita sudah keluar dari masalah itu, tanpa terasa kadang pujian itu terlontar begitu saja dari mulut kita ini ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dan dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa nama Yesus itu memiliki kuasa yang tidak ada batasnya, dan tidak ada yang bisa melawan daripada kuasa Yesus ini. Seperti yang terjadi di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, apa yang bisa kita lihat sesuai dengan tema yang saya berikan, yaitu dipulihkan karena nama Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam kisah yang sudah kita baca tadi, di situ dikisahkan ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Nah, lumpuh sejak lahir berarti dia lumpuh bukan karena penyakit, dia lumpuh bukan karena mungkin habis kecelakaan, tidak, tapi lumpuh sejak lahir. Dan seandainya orang lumpuh ini dibawa ke dokter mungkin juga susah untuk mendiagnosenya, untuk memperkirakan bagaimana ini bisa terjadi, dan kalau ini terjadi apakah bisa disembuhkan, dokter itu juga masih belum bisa memastikan, karena lumpuhnya sudah sejak lahir. Atau boleh dikatakan orang lumpuh ini lumpuh permanen. Lumpuh permanen. Dan setiap hari orang ini selalu diusung kemana saja ya, kemana saja harus diusung, entah itu oleh keluarganya atau mungkin oleh sahabatnya, tidak diceritakan di sini. Tetapi yang jelas kemanapun dia pergi, dia selalu diusung. Dan dia pada saat diusung oleh kerabatnya ini untuk diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah, di pintu gerbang bait Allah yang tadi dikatakan namanya gerbang indah ya.
gerbang indah. Nah, dia diletakkan di sana tentunya dengan satu tujuan, ya, dengan satu maksud, yakni agar dia ini bisa mendapatkan sesuatu dari orang-orang yang lewat, ya, orang-orang yang lewat yang akan memasuki gerbang bait Allah ini, yang akan masuk ke dalam bait Allah melalui gerbang indah ini. Nah, mereka pasti akan ketemu dengan orang yang lumpuh ini tadi. Dan orang lumpuh ini duduk di situ, dia meminta sedekah. Ya, memang meminta sedekah kepada orang yang lewat. Nah, pada waktu di mana Petrus dan Yohanes, ya, akan menuju ke Allah untuk berdoa, dari kejauhan si orang lumpuh ini sudah melihat, ya, orang lumpuh ini sudah melihat bahwa Petrus dan Yohanes itu pasti akan masuk ke dalam bait suci atau bait Allah ini, dan dia pasti akan lewat sini. Nah, dia mengharapkan pada saat dia minta kepada Petrus dan Yohanes bisa mendapatkan sesuatu, bisa mendapatkan sesuatu. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, ya, ketika Petrus dan Yohanes berjumpa dengan si lumpuh yang duduk di pintu gerbang indah itu, nah, Petrus dan Yohanes menatap mereka, melihat, memandang kepada seorang lumpuh tadi, ya. Dan kemudian pada saat orang lumpuh ini tadi minta sesuatu atau minta sedekah kepada keduanya, apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes ini tadi di dalam ayat yang kelima, ya, di situ dikatakan, lalu orang itu, yaitu orang yang lumpuh tadi, menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Karena apa dia memandang kepada Petrus dan Yohanes? Karena pada saat Petrus dan Yohanes nyampe di depan orang ini, Petrus dan Yohanes mengatakan, lihatlah kami, lihat pada kami. Nah, otomatis orang ini, ya, karena diminta untuk melihat kepada mereka berdua, ya, dia langsung pandang. Pada saat dia memandang, tentu dengan satu harapan, karena mereka sudah meminta saya melihat dia, memandang dia, pasti saya akan mendapatkan sesuatu yang saya harapkan. Lalu apa ternyata yang terjadi? Pada saat Petrus dan Yohanes telah mengetahui bahwa orang ini memandang kepada dia, dalam ayat yang ke-6, Petrus berkata demikian, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Nah, katakan emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Tentunya si lumpuh ini tadi juga merasa senang. Meskipun gak oleh emas, gak oleh perak, gak apa-apa, tapi apa yang mereka punya akan diberikan kepadaku. Nah, ini yang menjadi harapannya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, di saat itu memang Petrus dan Yohanes tidak membawa uang, tidak membawa emas atau perak. Nah, padahal si lumpuh itu mengharapkan sedekah dari keduanya. Nah, Bapak Ibu saudara, kalau kita, ya, biasanya kalau di rumah, ya, kita di rumah kita ini kemudian ada seorang peminta-minta datang. Kalau memang kita tidak punya, pasti kita akan mengatakan maaf, ya, saya tidak bisa memberi, atau maaf yang lain saja.
Kalau kita sudah mengatakan maaf, biasanya orang itu juga akan pergi, ya, pergi meninggalkan rumah kita. Nah, pada saat si lumpuh ini mendengar perkataan daripada Petrus, emas dan perak tidak ada padaku. Nah, tentu dalam hati orang lumpuh ini yang meminta-minta ini, dia akan berkata, lekon kan opo yo wis nyingkri yo. Kan seperti itu, karena memang dia duduknya di situ tidak bisa pindah-pindah kalau tidak diusung. Nah, mungkin dalam hati bisa berkata begitu, karena apa? Lo kan duwe kok sing ngenteni. Nah, masih nunggu dia. Tetapi dengan kelanjutan daripada apa yang dikatakan oleh Petrus, apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Nah, disinilah hati daripada si lumpuh tadi merasa pasti ini akan lebih baik yang diberikan, ya. Karena apa yang dia punya, apa yang mereka punya akan diberikan kepadaku. Nah, kemudian apa yang dikatakan padahal pada saat itu kemudian pada saat si lumpuh mendengar apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu, yaitu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu apa yang dilakukan oleh si lumpuh ini? Dia mendengar pernyataan daripada Petrus yang mengatakan demi nama Yesus berjalanlah. Maka si lumpuh ini ya, tetap memandang kepada keduanya, tetap memandang, menatap mereka. Ya. Apa yang menjadi harapannya? Kok hanya dikatakan demi nama Yesus berjalanlah, padahal mereka ingin mendapatkan sesuatu ya yang benar-benar bisa memberikan satu kenikmatan pada saat itu bagi jasmaninya, karena dia tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Tetapi pada saat yang diberikan itu hanya nama Yesus, dia tetap memandang kepada Petrus dan Yohanes ini. Lalu apa yang dibuat oleh Petrus dan Yohanes pada saat setelah dia mengatakan demikian? Kemudian ayat yang ke-7 di situ dikatakan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Kemudian Petrus mengulurkan tangannya ya, untuk si lumpuh ini dan memegang tangan kanan si lumpuh ini, membantu untuk dia bisa berdiri. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara sekalian, di situ terjadilah satu mujizat, di mana si lumpuh tadi setelah dituntun atau digandeng oleh Petrus, maka dia langsung dikatakan tadi seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Nah, dan kemudian dia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, pada saat itu si lumpuh ini kemudian melonjak-lonjak, melompat-lompat, dan kemudian dia mengikuti daripada kedua rasul Tuhan tadi untuk masuk ke dalam bait Allah. Dan pada saat itu dia sudah
tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Orang mau ngomong apa, enggak peduli. Pokoknya dia hanya menyatakan syukurnya kepada Allah, ya, kepada Tuhan yang telah memberikan pemulihan tadi. Dia melonjak-lonjak, melompat-lompat, berjalan kian kemari mengikuti daripada Petrus dan Yohanes untuk masuk ke dalam bait Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi apa yang disampaikan oleh Petrus di sini, ya, dengan satu ketegasan, ya, seperti yang kita baca tadi di dalam ayat yang ke-6, bahwa demi nama Yesus Kristus orang Nazaret berjalanlah. Dan di sini Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa ini bisa terjadi? Karena Petrus dan Yohanes memiliki Yesus Kristus di dalam kehidupannya, dan Yesus itulah yang berkuasa untuk memulihkan dan menyembuhkan. Dan Petrus serta Yohanes tahu bahwa apa yang dia miliki, khususnya yang bersifat duniawi, yang bersifat jasmani, nah ini bukanlah satu-satunya, bukanlah satu-satunya kebutuhan daripada si lumpuh ini. Dan kebutuhan daripada si lumpuh ini adalah yang sebenarnya, yaitu pemulihan dalam kehidupannya. Ya, kalau tadinya lumpuh, ya tentunya yang menjadi kebutuhan yang semestinya adalah bisa berjalan seperti orang-orang yang lain. Karena sejak kecil dia memang sudah tidak bisa berjalan, dia lumpuh sejak lahir. Dan ini yang mungkin menjadi harapan itu dalam kehidupannya. Tapi dia tidak tahu kemana dia harus berusaha. Tetapi pada saat di mana Rasul Tuhan, yaitu Petrus dan Yohanes, telah menyatakan kuasa Tuhan, ya, menyatakan kuasa Tuhan bagi dirinya, disitulah dia merasakan bahwa ada sukacita yang melebihi dari apa yang bisa didapatkan sebelumnya. Ya. Kalau sebelumnya hanya mendapatkan, ya kalau sekarang ini mungkin hanya Rp1.000, Rp2.000, itu mereka sudah sangat senang, ya, kalau orang minta-minta. Tetapi ini mendapatkan lebih dari itu, di mana dia bisa berjalan. Nah, di sini Bapak Ibu saudara sekalian, ya, boleh melihat bahwa mujizat Tuhan itu menyertai di dalam pelayanan daripada Rasul Petrus dan Yohanes. Dan kemudian apa yang terjadi setelah si lumpuh mengalami pembebasan itu? Maka di dalam ayat yang ke-8 tadi, yakni respon daripada si lumpuh, bahwa dia melonjak atau melompat-lompat dan berjalan kian kemari mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Nah, Bapak Ibu, pemulihan yang terjadi atas kehidupan daripada si lumpuh ini membuat adanya satu perubahan yang sangat besar. Kalau tadinya dia hanya bisa duduk diam, ya, duduk diam di gerbang bait Allah untuk meminta sedekah. Tetapi pada saat dia telah mengalami mujizat Tuhan, dia terus langsung dia mengikuti Petrus dan Yohanes pada saat masuk ke dalam bait Allah ini. Nah, ini menunjukkan adanya satu kegerakan. Kalau tadinya dia sebagai orang yang pasif, dia yang diam, tetapi setelah menikmati mujizat Tuhan, dia bangkit menjadi orang yang aktif. Dia menyatakan syukurnya kepada Tuhan atas kesembuhan ini. Jadi ia menjadi orang yang aktif. Setelah kesembuhannya ini mereka
bisa menyatakan kepada orang-orang di sekitarnya, ya, dengan apa yang dia bisa perbuat. Mereka memuliakan nama Allah, maka orang-orang lain tadi melihat, loh, ini kan orang yang tadi di depan sana, tapi kenapa dia kok bisa berjalan, bahkan sekarang dia melompat-lompat. Dengan kegerakan ini saja, si lumpuh ini sudah menyatakan adanya kuasa yang telah diterimanya dari Tuhan Yesus, dan sebagai ungkapan rasa syukurnya dia melompat ini sebagai pernyataan untuk memberitakan nama daripada yang memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena dia merasa dipulihkan dengan kuasa di dalam nama Yesus Kristus, seperti yang diucapkan oleh Petrus tadi, demi nama Yesus berjalanlah. Nah, dan lompatan daripada orang lumpuh ini tadi merupakan sarana yang dia gunakan untuk menyatakan kepada sekelilingnya bahwa ini loh nama Yesus Kristus yang telah memberikan pengubahan di dalam kehidupan saya. Nah, dengan demikian dia sudah menyampaikan satu warta kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam kisah apa yang sudah kita baca tadi, dalam kisah ini pertama-tama ya, kita diajak untuk kita tetap menaruh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu percaya akan adanya pemulihan bagi kehidupan kita. Di dalam perjalanan kita memang tidak mengalami kelumpuhan di dalam jasmani ini, tapi bagaimana di dalam kehidupan kerohanian kita. Bapak Ibu saudara sekalian, hanya kita yang bisa menjawabnya. Jadi kisah ini mengajak kepada kita untuk tetap percaya akan adanya pemulihan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus, yang kuasanya tidak terbatas. Dari kuasa Tuhan Yesus itu tidak terbatas. Di mana ada doa, maka di situ ada jawaban. Di mana ada iman, di situ ada mujizat. Dan di mana ada pengharapan, di situ ada kekuatan. Dan juga di mana ada kasih, maka di situ juga ada kemenangan. Dan di mana ada Yesus, di mana ada Yesus, di situ ada pemulihan dan keselamatan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah Yesus ada di dalam hidup kita? Apakah ada Yesus di dalam hidup kita? Mungkin kita bisa mengatakan, wah, Kristen kau, ya berarti Yesus ada dalam hidup saya. Kita mungkin bisa dengan pede kita mengatakan demikian. Nah, tetapi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang selanjutnya, apakah kuasa Yesus sudah memulihkan kita? Ini pertanyaan juga untuk kita. Apakah kuasa Yesus sudah memulihkan kita? Bagaimana kehidupan kita sebelum kita kenal Tuhan Yesus? Atau bahkan mungkin kehidupan kita beberapa hari atau waktu yang lalu. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen? Apakah kita sudah mencerminkan kehidupan di mana Yesus hidup di dalam hati kita,
di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita merasa bahwa kehidupan kita ini masih sama dengan apa yang terjadi beberapa puluh tahun atau beberapa waktu yang lalu, itu berarti Yesus belum memulihkan kita. Meskipun kita berdiri sebagai seorang pelayan, tetapi kadang kehidupan kita ini melayani, ya, hidup sebagai orang Kristen pada saat melayani, tapi di luar sana gimana? Di luar pelayanan dan ibadah kita. Kalau kita dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam segala keadaan dimanapun kita berada dan apapun yang kita kerjakan, maka kita harus bisa tetap menunjukkan bahwa Yesus ada di dalamku, Yesus sudah memulihkan. Itulah yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Seperti si lumpuh tadi, pada saat dia sudah bisa berjalan, dia tidak kemudian pura-pura lagi. Oh, saya masih lemah, saya masih belum kuat. Tidak, tapi dia terus melompat sambil memuji Allah, sehingga dilihat oleh banyak orang bahwa dia benar-benar menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya, dan dia juga memberikan kesaksian kepada sekelilingnya, ini loh aku, di dalam Tuhan Yesus aku sudah bisa berjalan, sekarang aku memuliakan dia, memuji-muji namanya, ikut bersama dengan jemaat yang ada pada saat itu. Jadi dia tidak lari dari sebutannya, orang yang dipulihkan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, apakah nama Yesus itu juga masih tetap menjadi pengharapan kita? Seperti pujian nyanyian tadi yang dinyanyikan pada pujian yang kedua, Yesus harapan jiwaku. Nah, Yesus pelepas hidupku. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, memang Yesus sudah melepaskan kehidupan kita dari belenggu dosa. Tetapi sampai saat sekarang ini, Yesus yang sudah melepaskan kita dari belenggu dosa, apakah dia masih tinggal di dalam kehidupan kita? Apakah kita juga masih bisa menunjukkan bahwa kuasa Yesus itu tetap bisa berkarya di dalam kehidupan kita, dalam memulihkan keberadaan kita di setiap saat? Nah, kadangkala Bapak Ibu saudara sekalian, kita tanpa sadar, ya, hidup kita itu masih seperti si lumpuh tadi, nah, sebelum dia dipulihkan. Nah, memang secara jasmani tadi sudah saya singgung bahwa secara jasmani kita tidak lumpuh, tetapi dan kita ini dalam kehidupan rohani kita ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita masih merasakan adanya kelumpuhan di dalam kehidupan rohani kita, mari kita mau panggil nama Tuhan Yesus itu untuk memulihkan kita. Sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita lumpuh untuk berdoa, jangan kita lumpuh untuk beribadah, jangan kita lumpuh untuk memuji Tuhan. Tapi mari kita mau tetap aktif di dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu puji Tuhan, sekarang di gereja kita telah menyelenggarakan ibadah doa yang dilaksanakan hari Rabu. Tapi ini sementara 1 bulan 1 kali. Demikian ya Pak Yusuf. Yang 1 bulan masih 1 kali. Nggak tahu nanti Rabu keberapa.
Nah, ini untuk memulihkan keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan agar kita benar-benar memiliki kembali kekuatan doa itu. Jadi jangan kita sia-siakan waktu yang sudah tersedia. Mari kita semua bisa ikut bergabung. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau bangkit di dalam kehidupan doa kita, maka kita akan senantiasa memiliki satu kekuatan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, selama ini kalau kita berhubungan dengan Tuhan hanya soal meminta dan meminta terus. Saya ingat akan satu nyanyian, satu pujian yang selalu saya dengar dari seorang anak Tuhan. Nah ini, tapi pada saat itu saya juga jawab dengan santai, dengan guyonan. Dia nyanyi dengan bahasa Jawa. Do Gusti kula nyuwun. Saya jawab, liani nyuwun tok kapan ngekei. Saya ngomong, saya guyoni seperti itu. Lah ya iku, aku kok lihat mek nyuwun ae ya. Tapi kemudian dia sambung, do Gusti kula nyuwun kesarasan. Nah, dalam keadaan tubuh yang sehat dia masih minta kesarasan, minta kesembuhan. Saya yakin bahwa dia minta kesembuhan dalam kehidupan kerohaniannya. Nah, dan puji Tuhan, dia dikuatkan sampai pada akhir perjalanan hidupnya. Dikuatkan untuk tetap dapat membangun kesetiaannya beribadah dan melayani di dalam Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita di dalam kehidupan kita ini jangan sampai kita mengalami kelumpuhan dalam rohani kita. Tapi mari kita mau bangkit, kita mau melompat untuk kita senantiasa dapat memuliakan nama Tuhan melalui segala apa yang kita kerjakan. Jadi jangan hanya meminta secara jasmani saja. Karena apa? Kalau pada sekarang ini banyak orang minta diberkati di dalam pekerjaannya supaya mendapatkan uang yang banyak, ya, supaya diberi gaji yang besar dan lancar, tidak tersendat. Dan bahkan minta diberkati di dalam karyanya supaya karyanya menjadi lebih baik. Dan juga kalau yang dagang minta diberkati supaya dagangannya cepat laku, cepat habis. Memang itu tidak disalahkan, tetapi satu hal yang perlu kita ingat, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita juga mau perhatikan rohani kita. Kita minta kepada Dia, Tuhan kuatkan, bangkitkan semangatku untuk aku dapat tetap membangun kesetiaanku dalam ibadah kepada Engkau, dalam melayani kepada Engkau. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lumpuh di dalam kehidupan rohani kita, yang membuat kita malas, untuk kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian kita ini. Tapi mari kita mau bangkit dan kita mau lebih rajin lagi, lebih setia lagi, dan kita di dalam kita membangun ibadah pelayanan kita di masa-masa sekarang ini. Biarlah kalau kita merasa lemah di dalam pelayanan kita, di dalam ibadah kita, mohon Tuhan memulihkan kehidupan kita. Panggil namanya yang penuh dengan kuasa, maka nama Tuhan itulah yang akan memulihkan kita, memberikan kita kembali untuk bisa memiliki kekuatan melangkah di dalam ibadah, dalam pelayanan kita,
di masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena nama Yesus adalah pengharapan bagi kita. Jadi jangan asal kita bisa nyanyi, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku, tapi itu hanya terlontar begitu saja dari mulut bibir lidah kita tanpa kita panjatkan dengan mohonan kita yang sebenarnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tetaplah kita giat bekerja di dalam apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam pelayanan kita. Dan biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa menyatakan kemurahannya itu selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk menapak di dalam perjalanan hidup kita yang akan datang, mulai saat sekarang ini sampai masa-masa selanjutnya. Tuhan tetap membimbing, menuntun di dalam perjalanan kita dan memberikan kemenangan kepada kita, memulihkan terutama di dalam kehidupan kerohanian kita. Kalau hidup rohani kita dipulihkan, maka jasmani pun juga akan Tuhan pulihkan bagi kita. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Demikian Bapak Ibu, renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan bagi-Mu ya Tuhan. Kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami, khususnya melalui firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, yang mengingatkan kepada kami, menasihatkan kami agar kami boleh senantiasa menaruh harap dan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau tetap hidup di dalam kehidupan kami, dan kuasa-Mu yang akan berkarya bagi kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami secara rohani ini dipulihkan di dalam pelayanan kami, di dalam pengiringan kami kepada Engkau ya Tuhan. Dipulihkan waktu-waktu doa kami, dipulihkan waktu-waktu persekutuan kami dengan firman-Mu, dipulihkan waktu kami untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami mengiring kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati setiap kami umat-Mu yang ada pada pagi hari ini ya Bapa. Dan firman Tuhan yang berkarya bagi kami, dan Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami bisa melakukan seturut dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami melalui firman Tuhan ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Siapa yang merasa diberkati Tuhan? Terima kasih buat pelayanan Bapak Joko yang Susilo yang sudah memberikan sebuah pencerahan untuk kita semua. Pelayanan berikutnya supaya semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan dan memberkati banyak orang, khususnya jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang di tempat ini. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita pujikan segala puji syukur. So
dari Bapak Paulus yang akan menyampaikan. Baik, terima kasih. Saya minta waktu sebentar Bapak Ibu untuk membacakan laporan sarana dan prasarana. Baik, saldo bulan lalu sebesar 2.263.500. Kemudian saya rincikan ya, di tanggal 23 Februari ada 29 amplop sebesar 480.000, kemudian 30 Maret 29 amplop 530.000, 27 April 2025 25 amplop 507.000, kemudian 25 bulan 5 29 amplop 525.000, kemudian 29 bulan 6 38 amplop sebesar 915.000, jadi total 2.927.000 ditambah dengan saldo bulan lalu sebesar 2.157.000, total saat ini 5.190.500 rupiah. Untuk pengeluaran ini bulan Januari pembelian lampu melalui online 110.500, kemudian perbaikan plafon sebelah timur sebesar 170.000, dan pengeluaran untuk bulan ini nanti akan saya laporkan menyusul. Begitu, jadi saya sampaikan, saya ulangi lagi, jadi saldo bulan ini 5.190.500 rupiah. Dan tadi ada pesan dari Bapak Yusuf, untuk dana belum saya terima, pembelian CCTV dari Bapak Nino, kemudian Ibu Iis, satu lagi dari Ibu Iis dan Bapak Nino yang diserahkan oleh Bapak Joko. Ini belum saya terima, nanti nominal saya sampaikan menyusul, demikian. Begitu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat Gereja Sukun. Terima kasih, Tuhan berkati. Tiba saatnya kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, sekaligus doa syafaat yang akan dinaikkan kepada Bapak di surga. Jemaat Tuhan dipersilakan dan bangkit berdiri dalam hadirat. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa Sorga atas pertolongan Roh-Mu yang kudus. Seluruh jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan telah bersama-sama bahu-membahu membangun ibadah, pelayanan, dan segala bentuk korban kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di pagi ini. Tuhan memberkati pribadi, keluarga, dan pekerjaan mereka. Berdoa pula bagi seluruh jemaat-Mu yang sudah berkorban. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi saudara seiman kami yang baru pertama kali hadir, mereka yang berasal dari luar pulau. Tuhan memberkati masa studi yang akan ditempuh di RST. Kiranya hikmat dan bimbingan Tuhan menyertai saudari kami. Dan Tuhan berkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati dengan sukacita dalam menempuh
masa studinya. Tuhan juga memberkati ibundanya yang suatu saat akan kembali ke luar pulau. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan membentengi seluruh penjuru NKRI dengan pasukan malaikat Tuhan. Segala bentuk anasir-anasir jahat dihancurkan oleh kuasa malaikat-Mu, karena Engkau mencintai Indonesia. Tuhan memberkati negara kami, bangsa kami, menjadi kesukaan-Mu, menjadi bangsa yang memberkati bangsa-bangsa lain. Tuhan memberkati Bapak Presiden Prabowo, Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Tuhan berkati beliau sekalian dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati dengan hikmat akal budi. Para menteri yang mendampingi, berikan kepada hati mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang tulus mengabdi kepada nusa dan bangsa. Terima kasih Tuhan memberkati TNI Polri dengan semangat juang yang tinggi, dengan ketulusan, kejujuran, dan Tuhan membentengi hidup mereka. Kami juga membawa doa untuk rencana renovasi atap gereja. Telah keluar hitungan konstruksi besi dan atap alderon senilai 200 juta. Kami percaya Engkau yang memiliki gereja-Mu, dan Engkau juga yang akan mencukupkan segala kebutuhan gereja-Mu. Bapa surga, Tuhan yang akan menggerakkan segala kekayaan dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur, datang ke gereja-Mu untuk kami dapat membangun atap gereja kami yang sudah rapuh. Kami percaya dalam berkat kerajaan-Mu yang begitu dahsyat, berlimpah berkat dengan istimewa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ulang tahun di pekan ini. Tuhan memberkati segala cita-cita mereka, dipenuhi dengan segala kebaikan-Mu. Berdoa pula bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, jamah hidup mereka. Berikan semangat untuk terus berharap mengabdi kepada Tuhan Yesus. Berdoa bagi Bapak RW, Bapak RT 3, di mana gereja-Mu berada. Berkati beliau sekalian. Juga untuk Bapak Pri, Linmas, yang ikut serta menjaga ketertiban. Tuhan memberkati. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, ulanglah dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa surga. Kasih karunia dari Sang Putra menjadikan engkau gereja yang misioner. Penghiburan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman-Mu dan pengharapan-Mu sampai Maranatha
Tuhan Yesus datang kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Yang sakit disembuhkan, yang menderita dipulihkan, yang terikat dilepaskan.